Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat dan semangat dalam menuntut ilmu. Jangan lupa ini diresum untuk kebutuhan untuk kebutuhan kalian menimba ilmu. Hehe. Enggak, untuk ini untuk persiapan ujian kalian boleh banget bawa catatan atau mau ngeprint. Tapi ini kalau di print juga hanya poin-poinnya aja. Makanya ibu suruh kalian ngeresum biar kalian eh, bisa punya pegangan pada saat mengerjakan ujian nanti gitu. Oke, kita langsung ke pelaporan segmen operasi. Jadi teman-teman, perusahaan-perusahaan besar itu terkadang memiliki beberapa segmen. Ya, dia itu bergerak di beberapa segmen. Contohnya kayak satu PT itu punya segmen kosmetik, punya segmen food and beverage, punya segmen pakaian dan sebagainya. Nah, tujuannya mereka itu adalah untuk verifikasi dari risiko. Jadi kalau tidak salah Ibu sudah pernah sampaikan di kelas bahwa dalam konsep investasi itu ada yang namanya diversifikasi risiko. Jadi ada teori yang mengatakan bahwa jangan menaruh telur dalam satu wadah yang sama. Jangan menaruh banyak telur dalam satu keranjang yang sama. Karena apa? Karena ketika keranjang itu ketiban kayu misalnya, nah, maka telur di situ bakal hancur semua. Nah, makanya perusahaan-perusahaan itu punya perusahaan tapi segmennya bermacam-macam, nggak hanya di makanan dan minuman aja, nggak hanya di pakaian aja, tapi juga misalnya di farmasi, di obat-obat pertanian dan sebagainya. Contohnya seperti saat wabah COVID-19 datang, itu kan menghancurkan banyak sekali lini bisnis ya. Contohnya kayak restoran-restoran itu kan banyak yang tutup. Nah, kalian bayangin aja ada perusahaan yang gede banget tapi dia nggak mendiversifikasi segmen. Dia memang perusahaan besar tapi yang dia kelola itu semuanya restoran semuanya. Jadi begitu COVID datang ya udah restorannya pada ambruk, pada banyak rugi bermiliar-miliar dan sebagainya. Nah, beda lagi sama perusahaan yang mendiversifikasikan produknya. Yang pertama itu misalnya satunya food and beverage, yang satunya pakaian, yang satunya farmasi gitu kan. Nah, otomatis yang farmasinya kan ini nggak terdampak COVID ya gitu. Kemudian ada yang apa segmen lain contohnya kayak alat tulis dan sebagainya gitu. Jadi jangan pada saat kalian investasi. Tapi kali ini kita bukan untuk membahas investasi karena ini mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Kita akan membahas bagaimana sih laporan keuangannya apabila ada beberapa segmen. Itu catatnya di mana gitu. Apakah itu perlu dicatat apa enggak? Perlu. Kenapa? Karena di annual report atau laporan keuangan tahunan, terus di laba rugi dan penghasilan komprehensif, juga di laporan posisi keuangan, itu kan semuanya integratif ya jadi satu. Nah, di situ itu belum memunculkan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan. Informasi apa yang digunakan? Salah satu informasi yang digunakan adalah informasi segmen. Gitu. Jadi ketika dibaca oleh para pengguna laporan keuangan, memberikan informasi segmen mana sih yang menyumbangkan profit paling tinggi, terus risikonya seperti apa dan sebagainya. Gitu. Makanya kita bahas ini. Jadi karakteristik perusahaan yang sertifikasi produk itu yang melakukan lupa lagi laporan segmen operasi itu adalah yang pertama adanya disertifikasi produk. Jadi ini khusus untuk perusahaan-perusahaan yang punya beberapa segmen. Kemudian yang kedua, perusahaan besar yang memiliki beberapa segmen. Kemudian setiap segmen memiliki tingkat keuntungan, risiko, dan kesempatan tumbuh yang berbeda, itu udah pasti. Kemudian yang keempat, pengguna informasi membutuhkan informasi segmen. Kenapa kita membahas bab ini? Nah, jadi laporan tentang segmen ini diatur di PSAK 5 tahun 1994 yang kemudian di tahun 2014 yang terbaru, yaitu mengenai pelaporan segmen atau segmen operasi. Jadi pelaporan segmen itu secara garis besar ada dua ya teman-teman. Dibedakan menjadi dua. Yang pertama segmen usaha. Segmen usaha ini sebuah komponen perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa. Nah, usahanya beda-beda tuh kayak tadi usaha segmennya kosmetik, ada segmen food and beverage, ada segmen pakaian, segmen farmasi dan lain sebagainya.
Kemudian antar komponen tadi yang Ibu sebutin itu memiliki risiko dan imbal hasil yang berbeda-beda. Kemudian faktor apa sih yang dipertimbangkan? Faktor yang dipertimbangkan itu seperti karakteristik produk atau jasanya, kemudian karakteristik proses produksinya kan beda-beda tuh. Kemudian jenis atau golongan pelanggannya, kan beda-beda kan. Misalnya segmen restoran kita meninting untuk kalangan menengah ke atas dan sebagainya. Kemudian metode pendistribusian produk atau jasanya itu tentunya berbeda antara restoran sama pakaian. Kemudian karakteristik dan regulasinya juga beda-beda. Nah, kemudian segmen yang kedua adalah segmen geografis. Yaitu komponen perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa pada lingkungan, wilayah ekonomi tertentu, yang tentunya memiliki risiko dan imbal hasil yang berbeda. Jadi contohnya kayak gini, kita si perusahaan ini punya perusahaan di Kalimantan, ya kan, punya di Jogja, punya di Jawa, punya di Sulawesi, gitu kan. Nah, itu tentunya merupakan segmen geografis yang punya risiko geografis masing-masing. Contohnya misalnya kalau di Jogja rawan gempa, kalau di Kalbar misalnya saat-saat tertentu ada polusi apa namanya asap kabut asap, kemudian misalnya di daerah lain itu ada yang rawan banjir dan sebagainya. Kemudian risiko returnnya tentu berbeda. Kemudian ada juga regulasi daerahnya juga berbeda. Kalau kita punya punya perusahaan di Aceh tentunya juga berbeda karena di sana punya regulasi daerah sendiri juga di daerah-daerah lainnya. Kemudian faktor yang dipertimbangkan apa sih di segmen geografis? Tentunya ya kondisi ekonominya bagaimana di daerah tersebut, politiknya bagaimana, kedekatan geografis, kan risiko khusus wilayah misalnya dekat sama vulkano Gunung Merapi. Kemudian kalau risiko dari luar negeri misalnya kita punya perusahaan di dalam negeri dan di luar negeri, amin. Nah, itu di luar negeri risikonya apa? Berarti risiko mata uangnya berbeda. Ini yang udah kita bahas mulai. Kemudian lalu bagaimana segmen-segmen apa saja yang perlu dilaporkan? Misalnya nih suatu perusahaan punya 20 segmen. Apakah 20 segmennya itu dilaporin semua? Enggak usah banyak-banyak. Misalnya kalau dia punya 3 segmen, nah kalau cuma punya 3 segmen itu biasanya dilaporin semua karena potensi pelaporan. Karena apa? Yuk kita bahas satu-satu yang ini. Pendapatan segmen, karena ini kalau cuma 3, kalian bayangin aja di total pendapatan segmen dilaporkan lebih besar atau sama dengan 75%. Jadi nanti apabila digabungkan itu laporan keuangannya mencapai 75% atau lebih. Dan ini hanya dibatasi 10 segmen saja. Ya. Jadi segmen walaupun dia punya 20 tapi dibatasi hanya 10 segmen saja yang dilaporkan karena apa? Karena semakin banyak segmennya, keterbacaan informasi itu semakin rendah gitu. Jadi kita mau menampilkan perusahaan itu harus menampilkan maksimal 10 segmen saja. Oke, kriterianya seperti apa? Yang pertama, pendapatan segmen lebih besar atau sama dengan 10%. Oke, ingat ya, berarti kalau pendapatannya di bawah 10% itu tidak dilaporkan. Kemudian laba atau rugi, segmen lebih besar atau sama dengan 10%. Laba atau rugi, mau dia untung, kalau dia untung labanya itu sama dengan 10% atau lebih. Nah, berarti itu dilaporkan. Rugi juga dilaporin kalau ruginya di bawah di atas 10% atau sama dengan minus 10% dari total keseluruhan. Kayak gimana sih Bu, bingung? Ntar lihat di tabel biar enaknya. Kemudian aset segmen lebih besar atau sama dengan 10%. Jadi kalau dijumlahin nanti total pendapatan segmen dilaporkan lebih besar atau sama dengan 75%. Contohnya kayak gini biar enak. Ada produk lainnya, ada berapa nih? Banyak ya. Ada kosmetik, deterjen, makanan dan minuman, obat-obatan, pakaian lainnya. Nah, lainnya itu kata bunganya ya. Kita lihat kosmetik pendapatannya itu 1,8 miliar dibandingkan dengan 5,8 miliar pendapatan total itu berapa persen? Oh, ternyata setelah kita cari persentasenya yaitu sebesar 31,03%. Dilaporin nggak? Ingat, pendapatan dilaporkan apabila sama dengan 10% atau lebih. Berarti ini 31% lebih dari 10% maka dilaporin gitu. Cara nyarinya gimana? Cara nyarinya 1,8 miliar dibagi 5,8 miliar. Dapatlah 31,03%. Itu kalau mencari persentase. Kemudian deterjen, oh pendapatannya 300 juta nih. Oh ternyata dia di bawah 10%, berarti dia nggak dilaporin. Makanan dan minuman, persentasenya 37,93 dilaporin dong, karena persentase dari kesemua laba labanya ini dia presentasinya nyumbang makanan dan minuman itu menyumbang 37,93 maka dia dilaporin. Obat-obatan oh dia cuma 6,9 nggak usah dilaporin. Kemudian pakaian dia 15 di atas 10% kan dilaporin. Lainnya 3,45 di bawah 10% nggak usah dilaporin gitu. Gampang ya kalau dari sini mudah ya. Berikutnya kalau kita lihat dari laba rugi, tadi kita lihat dari pendapatan, selanjutnya kita lihat dari laba rugi.
Kosmetik, kalau dilihat persentase dari laba rugi dari laba keseluruhan, kosmetik ini menyumbang 28,99. Dilaporin nggak? Dilaporin dong, karena dia di atas 10%. Deterjen hanya 5,8, nggak usah. Makanan dan minuman 50% dilaporin. Nah, ini yang perlu kalian catat. Kalau dia rugi obat-obatan, karena dia di atas 10%, kan sama dengan atau lebih dari 10% ya. Maka dia 11%, maka dia dilaporin gitu. Kalau dia 9%, ya nggak usah dilaporin karena belum nyampe 10%. Pakaian 23% dilaporin, ini kurang. Lainnya enggak, karena di bawah 10%. Kalau dilihat dari aset, nah ini semuanya dicari, nggak hanya tadi apa aja, pendapatan, laba rugi, kemudian sekarang aset. Oh, kosmetik itu menyumbang 31,5 dari keseluruhan aset, maka dilaporin. Deterjen 7,02, nggak usah. Makanan dan minuman di atas 10% lapor. Obat-obatan di atas 10% lapor. Pakaian di atas 10% lapor. Lainnya di bawah 10% enggak. Oke. Produk lainnya, ini yang kuning, dikuningkan itu adalah produk-produk yang perlu dilaporkan. Kosmetik, ya ya semuanya, makanan dan minuman, pendapatan laba rugi, aset oke semua, obat-obatan hanya satu yang tidak, pakaian semuanya masuk. Lalu kemudian gimana Bu kalau ini satu yang nggak masuk, tetap kita masukin saja, obat-obatan tetap kita laporkan semuanya. Tapi kita hitung dulu, kita hitung dulu dia ini sebenarnya dimasukin apa enggak ya. Oke, kita hitung dulu yang pertama, apakah dia lebih dari 10 segmen, satu, dua, yang ini ya, sorry, yang kita anggap dia memenuhi kriteria satu, dua, tiga, empat. Oke, empat aman ya, karena belum sampai 10. Karena maksimalnya 10 segmen. Kemudian kita hitung presentasinya. Dari total empat segmen tadi ada kosmetik, makanan dan minuman, obat-obatan dan pakaian. Ketika mereka semua diakumulasi, ditarik presentasinya, ternyata mereka berempat ini, empat segmen ini menyumbang 5,300 miliar. 5,3 miliar, yaitu apabila dihitung persentasenya 5,3 M dibagi 5,8 M itu 91%. Ingat syarat yang tadi. Ini, total pendapatan segmen yang dilaporkan lebih besar atau sama dengan 75%. Oke, berarti aman ya. Karena pada saat ditotalin semuanya itu dapatlah 91% di atas 75%. Jadi syaratnya itu sama dengan 75% atau di atas 75%. Oke, berarti ini sudah memadai. Berarti obat-obatannya boleh masuk gitu. Walaupun dia tadi satu aja kan yang enggak nih. Pendapatannya aja yang dianggap sesuai kriteria. Oke, gitu aja. Jadi yang pertama kalian lihat segmennya nggak boleh lebih dari 10. Kemudian pendapatan segmen lapor kriteria-kriteria tadi kayak aset, pendapatan, laba ruginya. Nah, itu tidak boleh di bawah 10%, sama dengan 10% atau di atasnya. Begitu juga ruginya. Sehingga apabila dijumlahin 4 segmen yang sesuai kriteria tadi itu lebih dari 75%. Sama atau lebih dari 75%. Isi informasi segmen. Isi dari informasi segmen ini ada 5. Informasi umum, bagaimana perusahaan mengidentifikasi setiap segmen yang dilaporkan terpisah, struktur organisasinya gimana, jenis produknya apa aja, kemudian jumlah setiap segmen yang dilaporkan secara terpisah, ukuran laba rugi segmen, aset dan kewajiban segmen, kemudian rekonsiliasi total konsolidasinya. Jadi tetap melakukan jurnal eliminasi. Jadi letak laporan segmen itu di mana sih, Bu? Itu laporannya terpisah. Kemudian dia ada catatan kakinya kalau di PSAK 5 itu menyatakan bahwa pengungkapan segmen harus dibuat untuk melengkapi laporan keuangan sesuai dengan PSAK. Jadi kalau kita lihat di laporan keuangan Indofood ya, ini dia ada di catatan atas laporan keuangan atau CALK, laporan keuangan konsolidasian. Ini Ibu ambil tahun 2020, jadi di sini ditulis informasi segmen. Nanti ini laporan keuangannya insya Allah Ibu share beserta materi yang lain di Google Drive ya. Jadi kalian silahkan pelajari laporan keuangan ini. Nah, kita baca. Informasi segmen di bawah ini dilaporkan berdasarkan informasi yang digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi kinerja setiap segmen usaha dan di dalam mengalokasikan sumber daya. Jadi segmen operasinya ada 4, ada segmen usaha produk konsumen bermerek, usaha bogasari, agribisnis, dan distribusi. Nah, ini laporan segmennya ada di sini. Kemudian laba segmennya, bogasari berapa, agribisnis berapa, distribusi berapa, semuanya dilaporin di sini. Jadi harus kelihatan. Kemudian laba segmen lanjutan, penjualan netonya berapa, gitu kan. Aset dan liabilitas segmen. Oke.
Semua itu digunakan untuk apa sih? Untuk memberikan informasi kepada para pengguna, contohnya investor atau peneliti. Nah, aduh, sorry. Ini bisa digunakan untuk teman-teman nanti di semester 7 menyusun skripsi, misalnya penulisan, analisis pelaporan segmen terhadap laporan keuangan bla 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 gitu. Jadi ini judul skripsi yang jarang sekali digunakan oleh kamu. Oke, deh, itu aja dari Ibu. Jangan lupa belajar walaupun open book, tapi waktunya kan terbatas. Jadi kalian siapkan materinya, di print, catatannya dibawa dari awal bab sampai akhir. Kenapa? Karena dari awal bab kita mulai hitung untuk meet. Karena kan kita belum meet, ya kan? Nah, untuk bab-bab terakhir ini kita banyakin teori dan hitung sedikit aja kayak barusan. Sama. Oke, terima kasih. Jangan lupa diresum, dikumpulin di Google Drive seperti biasa biar ketua kelasnya nggak ribet PJ-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.